Hai teman-teman, selamat datang di Semapa Talks. Talks. Bersama saya Muhammad Hoiril Anwar dan Saya Hawa Indriwati. beserta narasumber kita dari mana nih Kak Hawa nih? Oke Kak Irul, ini kita kedatangan tamu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bapak Dani Bestana dan Ibu Diah Agustiani. Iya, apa kabar nih Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah baik. Kita bakalan bincang-bincang santai nih tentang BPOM ya. Iya. Dan Bepom aja. oh iya Oh, BPOM dan PJAS ya. Iya, betul. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakalan kita tanyakan biar teman-teman di luar sana bisa mengerti apa itu BPOM dan apa sih PJAS itu. Iya. Dan mungkin langsung ke soal aja nih ya Kak Hawa ya. Iya, langsung ke pertanyaan aja ya. Langsung ke pertanyaan, siap Bapak Ibu? Siap. Oh iya siap. Mau dites kayak ujian. kayak Iya. ujian ya. Ujian gitu ya. Kayak ujian nih. Oh iya, mungkin kita tema kita tentang BPOM ya Bu ya. Apa sih BPOM itu dan apa aja sih tugas dan wewenang BPOM? Ya, yang mudah kita mengerti gitu. Yang bisa dimengerti oleh para pelajar nih biar mengerti. Biar kenal ya. Iya. Sama kata sayang. Iya. Gimana Pak Dani, oke ya? Iya. Pertanyaan nomor 1 Pak Dani. Terima kasih buat kedua host kita yang luar biasa Iya. ya. Terima kasih juga buat SMA Negeri 4 yang sudah memberi kita kesempatan untuk berbicara di podcast ini. Mungkin kita santai saja ya. Iya. Karena ini juga audiensnya adalah anak-anak muda. Iya. Karena kebetulan saya juga masih muda. Iya. Maka kita santai saja. Iya, santai saja. Baik, BPOM adalah singkatan dari Badan POM. Badan POM. Badan POM juga ada singkatannya, kepanjangannya adalah Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BPOM ini punya tugas, kewenangan yang diberikan pemerintah, yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya nyontek gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi pengawasan obat dan makanan tidak hanya obat dan makanan saja. Yang dimaksud obat dan makanan itu termasuk obat tradisional, bahan obat, narkotika, psikotropika. Yang makanan itu bukan hanya makanan saja, tapi juga ada nanti di situ suplemen kesehatan, ya, pangan olahan dan sebagainya. Termasuk juga kosmetik. Itu diawasi oleh Badan POM. Seperti itu. Ada lagi? Oh iya Pak. Dengar-dengar itu ada program PJAS Pak ya? Iya. Iya, program PJAS. Kalau boleh tahu PJAS itu apa Pak ya? Iya. Ya, karena kami berdua, ya kami bisa, saya dibantu oleh teman saya juga, yaitu Mbak Diah. Kami sertakan Mbak Diah. Oke, Mbak Diah. Nah, kalau program PJAS sendiri atau kalau kami sering menyingkatnya PEJAS ya. Iya, PEJAS. Gampang untuk disebut. Nah, itu merupakan salah satu aja sih dari program kami yang merupakan program nasional. Nah, ini programnya dimulai di tahun 2011. Nah, ini merupakan bagian dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Menjadi proyek dari prioritas nasional yang tujuannya tentu saja untuk menciptakan pangan dan jajanan aman bagi anak sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi PEJAS ini tentang remaja ya Bu ya? Tentang pangan aman untuk anak sekolah, untuk mulai anak dari sekolah. Semua anak sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Iya. Kalau semisal kayak gitu, berarti bagaimana nih Bu cara kita sebagai pelajar memilih makanan yang sehat? Memilih makanan yang Iya, sehat. memilih makanan yang sehat. Nah, kalau untuk pelajar ya, ada 5 kunci nih dari kami nih. 5 kunci bagaimana cara memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, yang pertama kenal dulu pangan aman itu bagaimana. Iya, harus kenal Kenal dulu ya. Iya. Kenalnya pangan yang aman itu adalah yang bebas dari berbagai cemaran. Cemaran apa saja? Ada cemaran kimia, fisik maupun cemaran biologi. Nah, kalau sudah kenal, kemudian yang kedua beli pangan yang aman. Jadi harus tahu nih beli pangan yang aman tuh yang di mana, yang bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kalau sudah beli kemudian baca label dengan seksama. Kemudian jaga kebersihan. Dan yang kunci yang terakhir adalah laporkan atau catat apabila menemui
permasalahan mengenai keamanan pangan, terutama di Pejas tadi ya. Pejas tadi. Iya, gitu. Kalau begitu Bu, bagaimana nih sebagai pelajar mendukung program tadi tuh, program Pejas? Karena kan kita ini pelajar dan Pejas ini kan adalah salah satu program. Nah, bagaimana kita para pelajar mendukung program itu? Ya, penting banget nih. Gimana? Pak Dani boleh? Oh ya. Mungkin. Baik, jadi PJAS ini program yang diinisiasi oleh Badan POM. Tujuannya ya mungkin saya langsung sampaikan tujuannya adalah agar intinya komunitas sekolah, ya komunitas sekolah itu terdiri atas guru, ya terus kemudian siswa, ya penjaga kantin atau penjual kantin, pedagang kantin, dan juga orang tua. Itu agar komunitas sekolah mendapatkan pengetahuan, ya tahu bagaimana caranya mencapai keamanan pangan, ya bagaimana mewujudkan keamanan pangan secara mandiri. Nah, secara mandiri di sekolah juga dapat menginformasikan terkait keamanan pangan ini kepada teman-teman atau orang tua atau tetangga atau orang lain yang belum tahu tentang keamanan pangan. Jadi secara mandiri bisa mensosialisasikan program keamanan pangan ini kepada yang lain. Itulah tujuannya. Maka Badan POM memberdayakan komunitas sekolah ini. Ya, kemudian bagaimana peran pelajar atau siswa di dalam hal ini? Dalam hal ini siswa juga termasuk komunitas yang diberdayakan. Jadi artinya kami sudah memberikan sosialisasi kepada para siswa. Nah, bagaimana siswa ini setelah mendapatkan sosialisasi? Tentu saja bagikan dong ya apa yang diketahui ini, jangan disimpan sendiri. Biar bermanfaat. Dibagi-bagi ilmu ini supaya apa? Supaya tambah banyak. Supaya yang lain juga tahu. Yang lain juga tahu dan juga akhirnya bisa terwujud keamanan pangan. Contoh ya. Contoh kita udah tahu bahwa pentol bakso itu kita harus pilih. Waktu saya ada sosialisasi mendapatkan sosialisasi di sekolah, katanya pentol itu berisiko ada formalnya. Contohnya, ciri-cirinya seperti ini. Teman-teman yang lain nanti kalau beli pentol jangan yang seperti ini, seperti ini, tapi pilih yang begini. Seperti itu contohnya. Itulah peran yang bisa diambil oleh para pelajar untuk mendukung program tadi itu ya. Nah, yang kedua, sebagai pelajar juga harus menjadi pelajar yang konsumen yang cerdas. Nah, sudah tahu produk-produk ini bagaimana cara memilihnya, ya kan. Terus apa yang perlu waspadai, kita juga harus mempraktekannya. Kalau mau beli jajanan, ya kita harus pilih yang baik. Terus yang sehat seperti apa, kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Seperti itu. Peran pelajar. Itu peran pelajar untuk mendukung program. Oh iya, Pak. Selanjutnya, siapa sih Pak yang bertanggung jawab atas pengawasan Pejas ini, Pak? Oh ya, jadi pengawasan pangan, keamanan pangan itu adalah tugas semua orang. Tugas semua orang. Jadi bukan hanya Badan POM, dengan BPOM ya. BPOM adalah salah satu saja. Ya, jadi pemerintah keamanan pangan itu ada 3 pilar namanya ya. Siapa sih yang mengawasi keamanan pangan itu? Ada 3 pilar sebenarnya, 3 pihak, yaitu pertama pemerintah, ya kami ya diantaranya. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah pelaku usaha. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi siapa yang berkewajiban untuk mengawasi keamanan pangan? Termasuk diantaranya adalah masyarakat. Ya. Jadi jajanan anak sekolah ini tentu saja diawasi oleh Badan POM selaku pemerintah, yang supaya tercapai keamanan pangan. Tapi di situ juga ada peran pelaku usaha. Ya, Badan POM mengawasi pelaku usaha yang menjual atau menyiapkan atau memproduksi produk pangan, harus juga menjaga keamanan pangan. Nah, yang ketiga masyarakat. Termasuk para pelajar atau siswa juga harus menjaga keamanan pangan. Jadi tanggung jawabnya itu tanggung jawab semuanya Pak ya, tidak cuma BPOM ya. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya apa nih Kak Hawa nih? Gini, apa peran BPOM terkait keamanan pangan jajanan anak sekolah ini Pak? Nah, bagian dari BPOM apa Mbak? Mungkin boleh sebenarnya kurang lebih ya mirip-mirip ya pertanyaan yang tadi. Jadi dari 3 pilar tadi kan sudah ada nih, kalau Badan POM ini perannya sebagai pengawas ya. Nah, sebagai jadi pengawas. kami di sini selain mengawasi juga dari pangan jajanan anak sekolah yang
beredar. Nah, salah satunya kami melakukan sampling seperti hari ini nih, kami lagi sampling untuk menguji juga gitu, apakah pangan-pangan yang beredar di sekolah-sekolah yang ada di wilayah pengawasan kami. Nah, kalau kami kan Balai Besar POM di Samarinda ya, jadi lingkup pengawasannya Kaltim nih, termasuk di PPU. Nah, ini kami cek gitu, sampling apakah makanan yang dijual di sekolah-sekolah mengandung bahan berbahaya enggak gitu. Nah, kemudian selain itu juga kami memberdayakan para pelajar maupun para guru dari pihak sekolah, kemudian dari pihak penjual, dari kantin gitu yang menjual, supaya bisa menjadi baik pelaku usaha maupun konsumen yang cerdas gitu. Jadi perannya Badan POM selain mengawasi juga mengedukasi. Oh iya. Nah, selanjutnya kita kan nih pelajar nih, dan di sekolah tuh kan banyak nih makanan yang dijual. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali makanan yang sudah rusak itu bagaimana? Caranya mengenali. Jajanan yang sudah rusak yang. Jadi tadi kan seperti saya sudah sampaikan tadi ada 3 macam cemaran ya dalam pangan ya. Ada cemaran. Yang pertama tadi cemaran biologis. Cemaran biologis itu misalnya dari bakteri. Nah, itu biasanya kita harus pilih makanan yang tidak basi. Kemudian yang warna, bau dan rasanya tidak menyimpang ya seperti itu. Kemudian yang kemasannya tidak rusak, karena kalau kemasannya rusak bisa jadi terjadi kontaminasi bakteri. Nah, kemudian yang kedua cemaran kimia atau bahaya kimia pada makanan. Nah, misalnya ini makanan yang gosong. Nah, itu bahaya ya. Kemudian makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya, misalnya seperti boraks, formalin, kemudian pewarna-pewarna pakaian, misalnya rhodamin B dan methyl yellow. Kemudian ada juga kalau cemaran kimia itu seperti makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berlebih. Ya gitu. Kemudian yang cemaran terakhir cemaran fisik itu. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang ada cemaran fisiknya, seperti ada batunya, ada rambutnya, kuku, atau staples. Nah, itu jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas gitu. Selanjutnya Kak Hawa, apa ini? Apa tips agar terhindar dari jajanan yang tidak aman nih Kak? Tipsnya balik lagi? Biar kita terhindar dari jajanan yang tidak aman. Kan jajanan tuh banyak kan? Ya, apalagi kalau di kantin ini kan susah gitu. Mungkin bisa berbagi jargon kita ya di Badan POM ya. Oh, ada jargon nih teman-teman nih. Ada jargonnya. Boleh nih. Sesuatu jargon yang gampang diingat. Boleh nih. Boleh nih. Lambangnya gini. Lambangnya gini. Oh iya, lambangnya gini nih. Ya, ini teman-teman atau panggilan siapa nih, guys, atau teman-teman? Oh, teman-teman aja, teman-teman. Ayo teman-teman. Badan POM itu punya jargon atau semboyan namanya ceklik. Nah, ceklik. Logonya seperti ini, seperti logo Badan POM. Ceklik. Nah, ceklik itu singkatan dari kemasan. Cek kemasan. Yang pertama kemasan. L itu label. I izin edar. K yang terakhir adalah kadaluarsa. Setiap kita ingin membeli produk kemasan, kita harus cek dulu. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya. Kemasannya tidak boleh rusak, label baca semua informasi pada label, kemudian harus ada izin edarnya, kemudian tidak melewati tanggal kadaluarsa. Oh iya. Jangan lupa ceklik ya. Jangan lupa ceklik ya teman-teman ya. Ceklik. Mungkin terakhir apa sih harapan dan apa sih saran dan harapan Bapak kepada kami para pelajar agar bisa menjalankan program PEJAS ini? Harapan dan saran untuk para pelajar di luar sana. Mungkin tidak cuma di SMA 4 ya. Di sekolah-sekolah lain juga. Ya, tentunya. Betul. Waktu kemarin ada sosialisasi atau BIMTEK, ada teman-teman yang ikut juga ya. Nah, di situ kita sudah diberikan beberapa materi yang terkait yang sudah disampaikan tadi, bagaimana cara memilih pangan yang baik ya, 5 kunci keamanan pangan. Terus juga ada terkait bagaimana cara melihat registrasi produk melalui aplikasi BPOM Mobile seperti itu ya. Jadi ada beberapa materi yang bisa sebenarnya kita informasikan ke teman-teman yang lain. Contohnya, teman-teman ini kan hidup di era digital. Nah, Badan POM juga menyediakan fasilitas di era digital. Di era digital ini bagaimana caranya kita bisa mengetahui ya informasi-informasi terkait keamanan pangan. Yang pertama adalah website BPOM. Website Badan POM adalah POM
bpom.go.id. ID. Bisa ditemukan di situ berbagai macam informasi terkait keamanan pangan. Hoax tentang keamanan pangan, contoh umpamanya beras mengandung plastik. Betul nggak sih beras mengandung plastik? Seperti umpamanya kita dapat status di WA atau sebagainya, kita bisa cek di website BPOM, benar tidaknya. Kemudian ada aplikasi namanya BPOM Mobile. Nah, BPOM Mobile ini aplikasi yang lumayan canggih karena bisa melihat registrasi produk ini terregistrasi atau belum dengan hanya simple, yaitu melakukan scan barcode. Nah, seperti itu BPOM Mobile. Jadi itulah yang bisa kita lakukan sebagai pelajar anak muda ya, yang kita bisa sharekan secara simple. Teman-teman, ada namanya aplikasi Cek BPOM. Bisa kita gunakan untuk melihat izin edar produk tersebut. Nah, itu adalah harapan kami kepada para pelajar agar bisa membagikan ke teman-temannya apa yang sudah diterima dari program PJAS ini. Demikian. Mungkin ada yang ditambahkan Mbak Dia? Iya, mungkin sarannya. Sepertinya itu aja sih. Oh iya, sepertinya itu. Mungkin sudah nih beberapa pertanyaannya mungkin sudah dijawab oleh Bapak Dani Bestara dan Ibu Dia Agustiani. Mungkin sudah jelas ya untuk teman-teman tentang program PJAS ini yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Mungkin itu aja ya yang satu lagi mungkin yang saya ingin informasikan bahwa Balai Besar POM Samarinda itu bisa melakukan layanan informasi pengaduan melalui nomor WhatsApp. Nanti bisa diinformasikan atau ditanyakan ke teman-teman yang ada di SMA 4. Bagaimana caranya? Apabila ada yang tidak terjawab di sini, silahkan ditanyakan kepada kami. Jadi kita bisa melapor nih. Kalau semisal bisa melapor, bisa bertanya juga. Boleh banget. Boleh banget. Jadi untuk teman-teman nih, kalau semisal butuh jawaban tentang PJAS ini bisa langsung ke websitenya ya Pak ya? Websitenya langsung. Atau ada nomor WhatsApp. Di bawah sini mungkin. Mungkin ada di bawah sini ya teman-teman ya. Mungkin demikian. Mungkin itu aja materi kita tentang BPOM ini. Apa yang mau ditambahkan? Mau ada yang ditambahkan ini? Cukup. Cukup. Terima kasih ya. Sekian dari kami. Dari teman-teman. Jangan lupa cek klik. Jangan lupa cek klik.